warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Munawaroh dengan nomor NPM 202514500400. Saya dan teman saya akan menjelaskan tentang etika, tanggung jawab sosial, dan tata kelola bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Deli Brilianti dengan NPM 202514500357. Kepada yang terhormat Ibu Mimanizma SIMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Oke guys, hari ini aku akan menjelaskan tentang materi etika, tanggung jawab sosial, dan tata kelola bisnis. Kalian tahu nggak sih tentang etika bisnis dan prinsipnya itu apa? Kalau kalian belum tahu, yuk simak penjelasan dari aku ya. Jadi, pengertian etika bisnis yaitu cara-cara yang dilakukan oleh suatu bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang beroperasi dengan mengutamakan prinsip-prinsip moral seperti integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum. Selanjutnya itu ada tujuan etika bisnis. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan dan reputasi baik perusahaan. Yang kedua, yaitu meningkatkan hubungan baik antara para stakeholder. Yang ketiga, yaitu menciptakan sebuah ekosistem bisnis yang adil dan sesuai hukum. Yang terakhir, yaitu ada menghindari kecurangan dan perilaku tidak adil dalam bisnis. Oke, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip etika bisnis. Aku mau nanya ke kalian tahu nggak sih ada apa aja prinsip-prinsip etika bisnis itu? Kalian belum tahu kan? Kalau kalian belum tahu, yuk simak penjelasan dari aku. Yang pertama itu ada kejujuran. Prinsip kejujuran juga berkaitan dengan upaya sebuah bisnis dalam menghargai privasi, mematuhi peraturan perlindungan data, serta melakukan komunikasi terbuka secara konsisten. Yang kedua itu ada integritas. Prinsip integritas menuntut konsistensi dalam perilaku, melibatkan kejujuran, tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Prinsip ini juga cenderung bisa menarik lebih banyak pelanggan, mendapatkan dukungan investor, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan mitra bisnis. Yang ketiga itu ada kesetiaan. Prinsip kesetiaan yang memperlakukan karyawan dengan adil dan menghargai kontribusi mereka. Kesetiaan juga terlihat dari upaya bisnis dalam mendengarkan kebutuhan pelanggan dan juga memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Yang keempat, ada otonomi. Bisnis yang beretika harus bisa mengambil keputusan moral secara independen. Seluruh karyawan perusahaan haruslah tegas dan sadar dalam membuat suatu keputusan, serta patuh akan nilai-nilai norma masyarakat. Otonomi juga bisa kelihatan dari cara bisnis mematuhi hukum yang berlaku. Saat mengambil keputusan, pemilik bisnis harus mempertimbangkan aturan yang ada. Yang terakhir itu ada keadilan. Prinsip keadilan menuntut bahwa semua individu harus diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi atau keberpihakan yang tidak adil berdasarkan ras, gender, agama, atau faktor lainnya. Artinya, sebagai pemilik bisnis, kamu harus bisa melayani pelanggan secara merata tanpa membeda-bedakan mereka. Etika, tanggung jawab sosial, dan tata kelola bisnis. CSR dan Creating Share Value atau CSV. Perbedaan CSR dan CSV, Corporate Social Responsibility atau CSR, dan Creating Share Value atau CSV, adalah dua konsep yang sering dibicarakan dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, meskipun keduanya memiliki fokus pada kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, ada perbedaan signifikan antara keduanya. Perubahan CSR menjadi CSV.
CSR lebih tradisional dalam pendekatannya. Biasanya, CSR mengacu pada kegiatan sukarela perusahaan untuk memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Ini bisa berupa sumbangan amal, program relawan, atau kegiatan lain yang mendukung keberlanjutan atau kesejahteraan sosial. Di sisi lain, CSP mewakili evolusi dari CSR. Konsep ini diperkenalkan oleh Michael Porter dan Mark Kramer pada tahun 2011. Ide utamanya adalah bahwa menciptakan nilai bagi perusahaan juga dapat menciptakan nilai bagi masyarakat. CSP lebih dari sekedar memberikan kontribusi filantropis, tetapi tentang mengintegrasikan tujuan sosial dan lingkungan ke dalam inti bisnis perusahaan. Ini menciptakan hubungan yang mutualisme di mana keberhasilan perusahaan bergantung pada keberhasilan dan lingkungan di sekitarnya. Teman-teman bisa lihat perbedaan tabel antara CSP dan CSR di atas ini ya. Ada beberapa perbedaan antara CSP dan CSR. Konsep CSR ke CSP. Dari konsep CSR ke CSP, meski demikian, konsep CSP ini pun juga tak sepi dari kritik sebagaimana diungkap oleh Droge et al. Menurut Craig et al., CSP tidak orisinil dan tidak sesuai dengan perbedaan antara tujuan sosial dan ekonomi. Sedangkan Mohammed berpendapat bahwa Create Share Value atau CSV tidak memiliki kerangka yang pasti untuk bisa menghitung CSV itu sendiri. Sebetulnya, Porter dan Kramer sendiri mengemukakan adanya kelemahan dan kerugian sosial memang menimbulkan biaya internal bagi perusahaan. Namun, bukan berarti menangani kelemahan dan kerugian akan serta-merta menaikkan biaya dari perusahaan. Untuk itu, keduanya mengusulkan agar perusahaan dapat berinovasi melalui penggunaan teknologi baru, metode operasi, dan pendekatan manajemen. Dengan begitu, produktivitas perusahaan akan meningkat dan pada gilirannya akan turut memperluas pasar. Alih-alih menjadikan sebagai isu yang berseberangan atau berdiri sendiri, perusahaan justru ditantang untuk mengintegrasikan perspektif sosial ke dalam kerangka kerja yang kompetitif dalam mengembangkan strategi bisnis. Oleh karena itu, tantangan globalisasi lingkungan dan perubahan sosial merupakan peluang untuk menciptakan inovasi yang baru. Demikian penjelasan dari saya tentang CSR dan CSV. Terima kasih. Oke guys, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang Good Corporate Governance atau GCG. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengertiannya, prinsip utamanya, dan juga tujuannya. Yuk simak bareng-bareng yuk. Jadi pengertiannya yaitu Good Corporate Governance atau GCG adalah prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang bertujuan untuk mengelola perusahaan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya itu ada prinsip utama. Prinsip utama GCG adalah transparansi atau keterbukaan, akuntabilitas atau kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban, tanggung jawab terhadap peraturan dan etika, independen atau pengelola tanpa benturan kepentingan, dan kewajaran atau perlakuan setara dan adil bagi pemangku kepentingan. Manfaat CGC, menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan, meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan, menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan, meningkatkan kepercayaan pemegang saham, investor, dan publik terhadap perusahaan. Contoh Good Corporate Governance, perusahaan yang menerapkan CGC dengan baik biasanya memiliki kode etik perusahaan yang diterapkan secara konsisten. Contohnya adalah perusahaan yang mengatur etika dalam berbisnis, melibatkan larangan terhadap praktik korupsi, nepotisme, dan konflik kepentingan. Kode etik juga dapat mencakup pedoman berperilaku untuk karyawan dan manajemen agar menjaga integritas dan nilai-nilai perusahaan. Pelaporan keuangan yang transparan, transparansi dalam pelaporan keuangan merupakan indikator utama dari CGC. Perusahaan yang menerapkan praktik baik dalam CGC akan memberikan laporan keuangan yang rinci, akurat, dan mudah dimengerti.
Informasi yang disampaikan mencakup posisi keuangan, kinerja operasional, serta resiko dan peluang yang dihadapi perusahaan. Sebuah contoh nyata adalah perusahaan yang secara akurat mematuhi standar akuntansi yang berlaku dan menjelaskan dengan jelas setiap elemen laporan keuangannya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi yang kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sedikit penjelasan dari saya dan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.